Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 5 dari tim TIK. Saya ingin mempresentasikan tentang pengorganisasian data. Ini anggota-anggota dari kelompok 5. Ada Firdan, M. Zaki, Aliananda, Revan, Rizky, dan Fari Kesit. Oke, selanjutnya itu tentang variabel dan data yang akan dibacakan oleh Revan. Pada Revan dipersilakan. Variabel dan data. Variabel karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan. Contoh BB ada yang 40 kilo dan yang 50 kilo. Variabel adalah karakteristik yang dapat diklasifikasikan sekurang-kurangnya menjadi dua kategori yang berbeda. Contoh gender, laki-laki dan perempuan. Ya, kita lanjut kepada Bapak-bapak kesini. Seperti yang kita lihat ya, klasifikasi variabel adalah variabel kualitatif. Klasifikasi variabel memiliki ada dua macam, yaitu variabel kualitatif. Variabel kualitatif adalah variabel kualitatif merupakan variabel kategori, contoh, jenis pekerjaan, disiplin, pegawai, jabatan, dan akademik. Sedangkan variabel kuantitatif yaitu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Nilai bangun diskrit berupa bilangan bulat dan diperoleh dari pencacahan. Contoh, JML Bank di DIY tahun 2010. Jumlah kecelakaan tahun 2011. Variabel kontinu diperoleh dari pengukuran. Nilainya bisa pecahan bulat, bisa berapa? Contoh, BB berat badan Ali adalah 55,50 kg. Selanjutnya dapat dilanjutkan dengan Bapak Firdan. Untuk Bapak Firdan kami persilakan. Petes. Coba. Itu yang Gmail lu baca Jamal. Langsung kepada Bapak Firdan. Emang kagak jadi tuh apa ini? Suara-suara kita bagus apa? Ya kan ada suara-suara kita nih. Cobain. Bisa kita lihat data adalah segala fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang dipakai untuk keperluan. Jenis variabel. Sesuai jenis variabel, data diskrit diperoleh dari variabel diskrit yang berupa frekuensi. Data kontinu diperoleh dari variabel kontinu berupa tingkatan, angka berjarak atau ukuran. Ya, kepada Bapak Jaksin. Well, perlu bilang Bapak Jaksi gitu. Panggil gua lagi Kil, tak Kil. Ya gue belum kill. Selanjutnya itu prinsip tentang pengumpulan data. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelengkapan data, lengkap dan tepatnya data, macam dan jenis data, waktu pengumpulan, referensi dengan tujuan. Yang kedua itu kebenaran data yang dihimpun diperoleh dari pihak yang berkomponen. Oke, yang selanjutnya cara mengumpulkan data yang akan dibacakan oleh Jaki Mahasin. Ya, kepada Jaki Masin dipersilakan.
Ya, cara mengumpulkan data dengan sensus, meneliti seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. 2. Dengan sampling, meneliti sebagian kecil dari seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Hasil yang diperoleh merupakan nilai karakteristik perkiraan dan estimate value. Ya, tingkat pengukuran data. Tingkat pengukuran data ada 4 macam, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tingkat pengukuran 1. Nominal dan ordinal. Tingkat pengukuran nominal dan ordinal ordinal dan sebagainya juga pengukuran kualitatif karena tidak numerik, seperti jenis kelamin, status perkawinan, dan status pekerjaan. Lalu ada interval dan rasio. Interval dan rasio adalah tingkat pengukuran. Interval adalah tingkat pengukuran yang berupa kuantitatif karena numerik, seperti tinggi badan, berat badan, serta pendapatan dan biaya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rayvan Nabianza. Bapak Rayvan, kami persilakan Rayvan. Ini kan di motor saya. Ini dan pergi dong. Ya, jadi contoh tingkat pengukuran. Yang pertama itu contoh nominal, jenis kelamin laki-laki sama dengan 1 perempuan. 2. Jenis pekerjaan, TNI 1, PNS 2, petani 3, DST. 2 DST itu apa? Dan seterusnya, Bang. Oh, ya udah ulang Nan. Yang selanjutnya adalah teknik dan alat pengumpulan data. 1. Teknik observasi dan alat yang digunakan: catatan visual, daftar cek, skala penilaian, pencatatan, dan alat. Kedua, teknik wawancara, alat yang digunakan: pedoman, sedul wawancara langsung atau via telepon. Ketiga, teknik angket yang digunakan berupa kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti. Yang keempat, ada pemeriksaan dokumen, dilakukan dengan meneliti bahan dokumentasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Contoh nominal, jenis kelamin laki-laki sama dengan 1 perempuan. 2. Jenis pekerjaan, TNI 1, PNS 2, petani 3, dan seterusnya. 2. Contoh ordinal, sangat baik sama dengan 1, baik sama dengan 2, cukup sama dengan 3, kurang sama dengan 4. Contoh tingkat, dan ini contoh tingkat pengukuran. 3. Contoh interval, mempunyai objek nominal dan ordinal, tidak mempunyai nol mutlak, dapat dikurangi, ditambah, dibagi. Contoh nilai ujian, angka termometer. 4. Contoh rasio, sifat skala interval, nol mutlak. Contoh panjang benda, pendapatan, termometer. Dan inilah penutup dari kelompok kami. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.